Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai materi peluang. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk adalah peluang kejadian yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Contohnya nih, kamu sedang merapikan bola-bola mainan milik adikmu dalam kotak mainan. Tiba-tiba adikmu mengambil beberapa bola secara acak. Nah, berapakah peluang bola merah dan hijau yang diambil adikmu? Jadi, kalau peluang kejadian majemuk itu, kejadiannya lebih dari satu. Contohnya di kasus ini. Berarti, kejadian pertama itu adalah berapa peluang bola merah, dan kejadian keduanya adalah berapa peluang bola hijau, kayak gitu. Nah, untuk peluang kejadian majemuk itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ini adalah peluang dua kejadian tidak saling lepas. Jadi, peluang gabungan dua kejadian, yaitu kejadian A atau kejadian B, dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, PA gabungan B, gabungan itu dilambangkan dengan yang kayak gini, sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, di mana PA gabungan B itu adalah peluang kejadian A atau B, yaitu gabungan. Sementara PA itu adalah peluang kejadian A. PB-nya adalah peluang kejadian B, dan PA irisan B adalah peluang kejadian A dan B yang sama. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Katanya, diketahui soal seperti ini, dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan prima, bilangan ganjil atau prima. Nah, berarti di sini kita akan mencari nilai PA-nya dulu ya. Nah, berarti A itu adalah kejadian bilangan ganjil. Nah, maka NA-nya siapa aja? NA bilangan ganjil itu adalah 1, 3, dan 5, karena sebuah dadu. Terus, NS-nya ada berapa? NS sebuah dadu itu adalah 6 ya. Nah, maka PA-nya adalah NA per NS. Nah, NA-nya ada berapa? NA-nya ada 1, 2, 3. Berarti jadi 3. Maka NA per NS-nya adalah 3 per 6. Atau sama dengan 1 per 2 ya, kalau mau disederhanain. Nah, yang B-nya itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu siapa aja? Bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Dan NS-nya juga sama ya, karena sebuah dadu berarti NS-nya 6. Maka PB, maaf ini harusnya NB. Maka PB itu adalah NB per NS. Berarti NB-nya ada 3 kan ya? Per NS-nya ada 6, kayak gitu. Dan sementara ini ada bilangan yang beririsan, yaitu A irisan B. Artinya apa A irisan B itu? Dia ganjil dan juga prima. Bilangan apa yang ganjil dan prima? Yaitu di sini yang sama ada 2 ya, yaitu 3 dan 5. Maka N A irisan B yaitu 3 dan 5. Maka di sini NA irisan B-nya ada 2. NS-nya juga sama, yaitu 6, karena sebuah dadu. Maka PA irisan B sama dengan 2 per 6. Maka, untuk menentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah menggunakan rumus yang tadi, yaitu P A gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Maka PA-nya kan 3 per 6 ditambah PB-nya 2 per 6, 3 per 6 dikurang PA irisan B-nya adalah 2 per 6. Maka 3 tambah 3, 6, 6 kurang 2 jadi 4. Maka PA gabungan B adalah 4 per 6. Kalau kita sederhanakan dibagi 2, jadinya 2 per 3. Kayak gitu.
Oke, nah yang selanjutnya adalah peluang dua kejadian saling lepas. Nah, peluang dua kejadian saling lepas atau saling asing ini karena A dan B saling asing sehingga irisannya 0. Nah, untuk menentukannya menggunakan rumus PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Jadi, kalau yang tadi mah ada irisannya, kalau yang sekarang mah nggak ada irisannya, kayak gitu. Nah, contohnya nih, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dalam kantong secara acak, misalkan A-nya adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap, berarti yang A pengen genap. Sementara yang B pengennya kejadian kartu bernomor prima ganjil. Nah, kayak gitu. Berarti di sini kita cari dulu NA-nya. Berarti kan di antara 1 sampai 10. Berarti NA-nya siapa aja genap tuh? Berarti genap tuh 2, 4, 6, 8, 10. Sementara NS-nya berarti dari nomor 1 sampai 10. Gitu. Maka PA adalah NA per NS. Berarti NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya ada 5. Dan ruang sampelnya ada 10. Maka PA itu adalah NA per NS. NA-nya 5, NS-nya 10. Nah, sementara B itu adalah prima ganjil. Bilangan prima tapi yang ganjil berarti 3, 5, dan 7. Ya, NS-nya masih sama, yaitu 10 dari 1 sampai 10. Maka di sini NB-nya ini ada 3 dan NS-nya ada 10. Maka PB sama dengan NB per NS. Maka jadi 3 per 10. Ya, di sini mah nggak ada yang sama ya, makanya di sini irisannya 0, sehingga rumusnya yaitu peluang kejadian terambilnya kartu bernomor genap dan prima ganjil adalah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. PA-nya 5 per 10 ditambah PB-nya 3 per 10. Jadinya 8 per 10. Kalau disederhanain kita bagi 2. Jadi 4 per 5. Kayak gitu. Saling bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang kejadian saling bebas ini? Jadi, jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, jadi peluang dua kejadian saling bebas tuh gini. Jadi, kalau A terjadi tidak akan mempengaruhi B, atau kalau B terjadi tidak akan mempengaruhi. Nah, biasanya peluang dua kejadian saling bebas ini dia memiliki ruang sampel yang berbeda. Jadi, kalau kita bayangin dia tuh kayak punya NS yang masing-masing. Makanya kalau A terjadi tuh nggak akan mempengaruhi B, atau B terjadi pun tidak akan mempengaruhi A, kayak gitu. Nah, untuk peluang dua kejadian saling bebas itu dapat dirumuskan dengan cara PA dikali PB. Nah, biar lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini katanya. Ani melambungkan sebuah dadu dan sebuah koin Rp1.000. Jika A adalah kejadian munculnya dadu bernomor ganjil dan B adalah kejadian munculnya gambar angklung, tentukan peluang kejadian munculnya dadu bernomor ganjil dan bergambar angklung. Nah, dari kejadian ini bisa kita lihat kan bahwa dia tuh memiliki dua buah kejadian yang tidak saling berkaitan. Kenapa? Yang A ini pakainya dadu. Sementara yang B ini pakainya uang, yaitu gambar angklung. Nah, makanya di sini dia adalah dua buah kejadian yang saling bebas. Nah, maka di sini kita tulis A-nya pengen ganjil. Nah, ingat sebuah dadu bernomor ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Maka NA-nya adalah 3. Sementara NS, sebuah dadu itu adalah 6. Berarti PA-nya adalah 3 per 6. Kalau kita sederhanakan jadi 1 per 2. Sementara B itu dia pengennya muncul gambar. Nah,
Berarti Na-nya yaitu G sebanyak 1 ya, karena 1 koin. Ns-nya adalah sebuah koin itu Ns-nya cuma ada 2, yaitu angka dan gambar, maka Ns-nya 2. Maka PB, ini B ya, maaf. Berarti PB-nya adalah NB per NS. NB-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 2. Maka peluang kejadiannya muncul gambar adalah 1/2. Sementara kalau ditanya peluang munculnya dadu bernomor ganjil dan koin bergambar angklung, itu adalah PA irisan B. Jadinya PA dikali PB. PA-nya 1/2 dikali PB-nya 1/2. Berarti dikalikan jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1/4. Maka peluang munculnya dadu bernomor ganjil dan koin bergambar angklung adalah 1/4. Oke, nah yang terakhir itu adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau saling bergantung apabila terjadi atau tidaknya kejadian A itu akan mempengaruhi terhadap kejadian B. Nah, untuk peluang kejadian bersyarat kita punya dua rumus. Yang pertama, PAB, yaitu PA irisan B per PB, yaitu ini tuh untuk rumus peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul. Nah, sementara kalau peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah PBA adalah PA irisan B dibagi PA. Nah, untuk rumusnya ini bisa kita lakukan dengan cara kali silang, maka diperoleh PA irisan B sama dengan PB dikali PAB. PBA berarti terjadinya kejadian B setelah kejadian A adalah bisa kita tulis jadi PA irisan B sama dengan jadinya PA dikali PB. Nah, untuk memahami maksud dari kejadian bersyarat ini, coba perhatikan contoh berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalikan, tentukan peluang terambil kedua-duanya adalah bola merah. Nah, ini menggunakan peluang kejadian bersyarat. Kenapa? Karena dia ngambil bola tapi nggak dikembaliin. Kan kalau nggak dikembaliin berarti nanti jumlah bola yang ada dalam kotak jadi berkurang. Makanya ini pakai peluang kejadian bersyarat. Nah, maka kita anggap A-nya adalah kejadian merah. Nah, maka peluangnya menjadi PAB sama dengan A irisan B sama dengan PA dikali PAB. Nah, PA berarti peluang kejadian terambilnya merah yang pertama. Berarti di sini kan ada 6 bola merah. Berarti merahnya ada 6. Sehingga Na-nya adalah 6. NS-nya adalah total seluruh bola. Berarti total seluruh bola itu adalah 6 tambah 4. Jadinya 10. Maka untuk peluang kejadian merah itu adalah 6/10. Dikali PAB, berarti ngambil yang kedua. Sekarang mah dia ngambil lagi merah, tapi kan nggak dikembaliin, berarti tadi asalnya 6. Karena udah diambil 1, berarti nanti yang merahnya jadi tinggal 5. Tadi bolanya kan nggak dikembaliin, berarti yang asalnya 10 diambil 1 karena nggak dikembaliin, jadi sisa 9. Nah, maka peluang kejadiannya adalah 6/10 dikali 5/9. Jadinya 6 kali 5 jadi 30, 10 kali 9 jadi 90. Nolnya dicoret, jadi 3/9. 3/9 disederhanain jadi 1/3. Maka peluang terambilnya kedua-duanya bola merah dengan tanpa pengembalian adalah 1/3. Kayak gitu. Itulah contoh dari peluang kejadian bersyarat.